bertanya kepada saya mengenai apa sih ini untuk bisa nggak sih untuk apa namanya kita bisa ikut PPG melalui Simpatika. Menurut sistem, jadi kita memang guru agama itu di bawah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu memiliki sistem tersendiri untuk perekrutan PPG ya. Jadi Bu Paulina ya, jadi kita nanti akan menggunakan yang disebut dengan aplikasi Simpatika. Seperti kita update jadwal setiap tahun, setiap semester, kemudian kita akan pakai juga untuk mengetahui proses perkembangan kita untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Maka untuk Bu Paulina, jadi kalau untuk di SIM PKB memang sih akan ada, kalau kita buka SIM PKB kita mungkin akan ada muncul seperti ini. Nah, jadi kita termasuk dalam persyaratan. Jadi memang ini yang saya bilang mungkin sebagai kelemahan kita ya, tidak terintegrasi antara sistem di Simpatika dan sistem di SIM PKB. Ini yang kemudian menimbulkan kebingungan kadangkala bagi guru agama ketika aktif di SIM PKB. Jadi ketika ada undangan seperti ini nanti kita akan mentok atau kesulitan ketika untuk memilih mata pelajaran karena memang tidak terakomodir di sini. Jadi ini yang mungkin menjadi missing lokasi gitu ya. Jadi kalau bisa sih ini usul saja untuk para pemangku kebijakan supaya sistem ini bisa terintegrasi, bisa diintegrasikan sedemikian rupa sehingga para guru-guru tidak mengalami kebingungan, terutama guru agama yang menggunakan dua sistem yang berbeda. Di satu sisi kita menggunakan Simpatika untuk proses sertifikasi, update jadwal dan lain sebagainya, tapi juga kita menggunakan sistem SIM PKB yang digunakan untuk pengembangan keprofesian kita sebagai guru. Jadi misalkan soal guru penggerak memang ini program Kemendikbudristek ya, yang memang bisa diakses melalui SIM PKB dan ini tidak ada di Simpatika. Maka memang seyogyanya baiknya sih ini bisa diintegrasikan sehingga tidak mengalami kebingungan. Jadi mengalami kebingungan ketika memang guru-guru agama itu mengajar di sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi mereka sibuk ya, teman-teman yang lain sibuk dengan SIM PKB, tapi ketika guru agama gimana ya, jadi agak kesulitan ya. Jadi di satu sisi kita menggunakan Simpatika, tapi di sisi lain kita menggunakan SIM PKB. Dan ini yang kadang-kala perlu nggak ya sebetulnya kita join atau gabung dengan SIM PKB. Menurut hemat saya sih memang sangat penting untuk bisa join di SIM PKB karena memang untuk meningkatkan keprofesian kita, apalagi nanti kita masuk kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka Belajar ini yang menjadi syarat kita untuk masuk ke kurikulum baru. Jadi kita juga harus belajar. Nah, di SIM PKB ini kita diberi banyak ruang untuk kita bisa belajar, apalagi nanti di platform Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ini yang bisa kita jadikan sebagai proses kita untuk belajar. Jadi maka sangat penting sekali bagi guru agama juga untuk bisa mengakses ini dan terus update. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya seputar PPG, ini baik untuk guru agama selalu akses, selalu ikuti di Simpatika. Jadi kita bisa masuk ke Simpatika kita. Jadi di sini sudah saya masukkan ya, di ini ada. Nah, jadi kita masuk saja kalau yang guru agama ya. Jadi kalau ini kita login sebagai PTK. Dan memang sekali lagi kita akses untuk PPG itu untuk guru agama dan mungkin yang di bawah Kementerian Agama kita melalui Simpatika. Kita lihat, kita bisa login di Simpatika kita akan lihat di bagian tab sebelah kanan paling bawah itu ada tab PPG. Nah, nanti kita bisa sekali lagi lihat posisi kita sebagai guru untuk mengetahui apakah kita diundang atau tidak untuk ikut PPG gitu ya. Jadi di bagian menu di bagian kiri ya, di kiri bawah.
Jadi silakan nanti untuk Ibu Paulina bisa cek di ini ya, di aplikasi Simpatikanya. Memang kalau di SIM PKB sekali lagi kita tidak mendapatkan akses untuk itu. Jadi sampai sekarang pun untuk guru agama yang kemarin sudah lulus pretest, jadi belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan dan kapan akan diumumkan, karena memang menurut informasi ada sekitar 250 orang ya yang akan menjadi kuota untuk ini ya, untuk tahun ini, tapi belum sampai sekarang belum apa ya belum tahu kapan akan diumumkan. Jadi kita tanya ke siapa juga kita bingung ya, tanya ke Simpatika juga tidak memberikan jawaban kapan akan dilaksanakan. Kita cek saja di Simpatika. Nah, di bagian sini ya Bu ya, di bagian kiri ini ada PPG dalam jabatan. Maka nanti di bagian ini kita klik saja, nanti akan ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru diundang, maka kita akan masuk ke ajukan periksa ajuan, di sini akan mengajukan, kemudian akan disetujukan will, kemudian akan disampaikan lulus gitu untuk seleksi. Nanti kita tinggal ikut pretestnya. Gitu ya Bu, untuk Ibu Paulina. Jadi untuk guru agama selalu semua proses ada di Simpatika. Di sini dituliskan pembukaannya tahun 2000. Jadi untuk tahun 2021 itu sudah ditutup ya, 4 Juni. Jadi sekarang tinggal proses penentuan kuota untuk ikut TPG-nya. Jadi pretestnya sudah selesai, yang lulus sekitar 2.600 orang. Dan ini merupakan tes untuk seluruh Indonesia. Jadi selama kurun waktu 10 tahun ya kita sempat vakum untuk guru agama Katolik, terutama sempat vakum, tidak ada PPG, tidak ada macam-macam, dan sekarang ada, dan yang lulus adalah 2.500. Nah, untuk bagi yang belum mengikuti seleksi atau belum diundang, maka kita harus tunggu, cek terus di aplikasi di Simpatika kita untuk guru agama. Saya kira demikian untuk Bu Paulin ya, semoga ini informasi ini membantu. Jadi untuk kita sekali lagi, kalau kita PPG kita ada di Simpatika, ada di SIM PKB, kita diundang. Nah, di situ kita tidak difasilitasi dengan ini ya, dengan mata pelajaran, karena memang kalau kita deteksi via sistem, yang akan terdeteksi ada hal-hal yang esensial, misalkan seperti ini. Jadi sudah pegawai tetap atau belum, punya NIK atau belum, tidak, sudah punya NIK atau belum, sarjananya S1 atau D4, kemudian sudah berapa tahun, menyalahi persyaratan maksimal 58 tahun atau tidak, sertifikasi atau belum, TMT-nya kapan, kemudian pendidikan jalur pendidikan formalnya itu mengajar di sekolah mana, kemudian guru apa, kemudian tidak termasuk dalam ini kan kriteria yang bisa disaring via sistem. Tapi kemudian nanti kalau sistem tidak memfasilitasi, misalkan kita klik lengkapi profil, misalkan nanti kita akan bermasalah soal penentuan mata pelajaran. Ini menjadi hal yang menurut saya sih harus diperbaiki kalau kita mau supaya kita menjadi satu sistem aja deh. Diintegrasikan saja gimana. Kita punya banyak ahli-ahli IT yang bisa memfasilitasi. Saya yakin, masa sih begini aja sulit. Indonesia loh orang yang banyak gitu ya. Jadi mungkin kelemahannya soal komunikasi antar instansi, antar lembaga, yang kadang-kadang mereka punya mata anggaran sendiri yang kemudian kalau pokoknya rumit lah. Saya nggak akan bicara soal itu. Menjelasnya sekedar usulan supaya pelaksana di lapangan tidak bingung ya. Jadi para pemangku kebijakan juga harus menguasai soal ini ya, soal sistem pendataan, soal sistem penyaringan yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sehingga kita sebagai guru kita tidak bingung gitu ya. Ketika kadang-kadang ini menjadi persoalan ketika kita tanya kepada atasan kita, misalkan di pemerintah kota misalkan atau kabupaten, kita tanya penyelenggara nggak ngerti. Apalagi di tataran, misalnya di tataran Kanwil, kita tanya gimana nih, nggak ngerti. Tanya pusat nggak ada jawaban yang jelas gitu. Maka sebaiknya ini menjadi bukan semacam introspeksi kita ya, karena apa, sekali lagi yang akan bingung adalah para pelaksana kita sebagai guru yang mengajar di sekolah. Kita menggunakan sistem yang mana? Kalau kita mau cuek dengan SIM PKB gitu ya, guru agama, maka yang menjadi persoalan adalah kita tidak akan ikut seperti kayak guru penggerak, kemudian pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara
pelatihan-pelatihan itu sangat baik sekali untuk kita ikuti untuk menambah pengetahuan kita, cara belajar kita, terutama menyangkut hal-hal baru tentang kurikulum dan lain sebagainya. Saya kira demikian untuk Bu Paulina. Jadi mohon maaf kalau ini tidak jelas, tapi yang jelas untuk guru agama penyaringan semua melalui Simpatika, bukan melalui SimPKB. Oke, demikian. Sampai ketemu di konten-konten atau penjelasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan juga. Sangat baik sebetulnya sekali lagi untuk juga menggelitik para pemangku kebijakan supaya ini menjadi perhatian kita bersama. Apalagi untuk PPK tahun 2022 ini sampai sekarang belum ada pengumuman, belum ada. Boro-boro diumumin ya, akan diumumkan tanggal sekian, tidak ada itu. Ya, jadi kita masih sangat lambat. Informasinya sih masih proses, tapi nggak tahu sampai mana prosesnya. Dan ya kadang-kadang kita dibuai oleh tunggu aja, kita bersabar, tapi it's okay. Tapi intinya sebetulnya kami minta kejelasan kapan itu akan dilaksanakan, terus kapan itu akan diumumkan, terus di mana, ya itu paling tidak itu. Jangan sampai kita itu terlalu bukan menyepelekan, tapi meninabobokan gitu. Sementara ya kita kan sekarang di era digital, di era industri, di era 4.0 ini kan dikatakan itu cepat yang mengikuti sistem digitalisasi yang memang membutuhkan yang cepat. Ya, kadang-kadang kita terbentur oleh atau terbuai oleh kita harus bersabar dan lain sebagainya. Itu baik, tapi untuk bekerja dengan sistem saya kira itu sangat perlu untuk diperbaiki. Demikian, terima kasih untuk Ibu Paulina ya. Oke, bye bye, sampai ketemu di konten berikutnya.